Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 45. Aku segera mengeluarkan HP-ku, menelpon nomor ponsel Mas Adit. Tut, tut. Angkat dong Mas, supaya aku tahu kalau itu kamu. Gumamku membatin. Ya, halo, suara dari ujung telepon sana, yang ternyata laki-laki yang menggunakan jas warna abu-abu. Berkumis dan berewokan tebal. Aku segera mematikan HP-ku dan tersenyum puas. Terlihat plat nomor polisi D1 Aceh. Apakah Aceh itu singkatan nama kami bertiga? Adit, Cinta dan Anissa. Mas Adit, aku kangen sama kamu. Ucapku membatin. Setelah mobil itu pergi meninggalkan tempat parkir. Aku kembali ke dalam, supaya tidak menimbulkan kecurigaan Cinta. Setelah acara selesai, aku mohon diri pada Cinta dan Imah, untuk pulang ke rumah, dan meminta salah satu karyawan kepercayaanku, untuk menghandle kerjaanku. Saat aku sudah berada di dalam mobil, segera aku nomor ponsel Mas Adit. Mas, tadi Adek tahu kalau Mas datang ke tempat acara peresmian tadi. Kirimi alamatmu, Adek mau ketemu. Kangen sama kamu, Mas. Tak lama berselang, pesan masuk ke HP-ku. Hahaha. Kamu memang istriku yang paling cerdas, Syah. Dengan cepat bisa tahu, kalau aku datang ke tempat peresmian tadi. Jujur tadi Mas terharu melihat keakraban kalian berdua. Mas berharap, semoga Allah menyatukan kita bertiga. Mas mencintai dan menyayangimu, sama besarnya cinta dan sayang Mas pada Cinta. Kalian berdua adalah jantung dan paru-paru Mas. Mas tinggal di apartemen Buah Batu. Mas juga kangen sama kamu, dan calon anak kita. Setelah aku tahu lokasi apartemen itu, aku segera menyalakan mobilku, meluncur ke apartemen Mas Adit suamiku. Setelah asyar, aku telah tiba di apartemen Buah Batu, sesuai alamat yang dikirimkan oleh Mas Adit. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas security apartemen itu. Saya mau menemui saudara saya. Dia tinggal di apartemen ini, jawabku memberitahukan keperluanku. Setelah memberikan data-data pribadiku, sesuai IKTP yang kumiliki. Akhirnya aku diperbolehkan, untuk mengunjungi pemilik apartemen nomor 69. Aku lantas menekan tombol bel itu. Ting! Tong! Pintu apartemen nomor 69 terbuka. Sosok laki-laki berkumis dan berewok yang tebal, muncul dengan senyum di bibirnya. Senyuman khasnya menyambut kedatanganku, mempersilahkanku masuk dengan sopan dan ramah. Silahkan masuk, Dek Anissa. Ujarnya pelan, saat aku masih termangu di depan pintu. Iya, Mas. Sahutku pelan sambil menundukkan kepala. Setelah berada di dalam ruangan apartemen itu, aku dibuat terkagum-kagum dengan interior ruangannya. Pencahayaan ruangan yang begitu baik, disertai penataan ruangan yang rapi dan teratur, menambah kesan mewah dan eksklusif apartemen ini. Sedikit ada perasaan canggung dan gugup yang kurasakan saat ini. Karena melihat wajahnya tadi, yang berbeda jauh 180 derajat dengan wajah suamiku. Maaf ya, Dek. Udah bikin kamu ragu dengan diri Mas saat ini. Ujarnya. Lalu laki-laki itu menarik kumis dan berewoknya, kemudian membuka karet penutup wajahnya. Nampak kini Mas Adit berdiri dengan senyum khasnya. Langsung saja kupeluk tubuhnya, dengan penuh kerinduan. Mas Adit! Seruku kegirangan. Rasa bahagia yang kurasakan saat ini. Karena aku bertemu kembali dengan Mas Adit, suamiku. Ayah dari janin yang sedang kukandung saat ini. Kami berdua melepaskan rasa rindu, setelah 2 bulan berpisah. Rasa rindu akan kasih sayang dan belayan mesra suamiku. Kami berdua berciuman penuh hasrat yang menggelora. Melepaskan segala kerinduan kami berdua. Mas Adit memagutku dengan lembut dan penuh perasaan, hingga kami berdua larut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 15 menit kemudian, kami berdua telah berada di atas ranjang. Kami sudah terbebas dari penghalang. Mas Adit terus menyerangku dengan lembut tanpa terburu-buru. Setiap jengkal tak luput dari gerilyaan Mas Adit.
Dan yang membuatku terhanyut dan terbuai oleh perlakuannya adalah, pada saat 0 kilometerku mulai digarap dengan lahap. Oh, Mas, Adit. Aku mengelus rambutnya dan menahan kepalanya, bahkan menekan kepala Mas Adit supaya lebih jauh jangkauannya. Aku terus melenguh, merintih dan mengerang. Rasa nikmat mulai menyerang otak, membuat aku tak kuasa untuk menahannya lagi. Aku segera sampai di puncak. Mas Adit. Aku sampai, Mas. Aarg. Aku terkulai lemas, setelah sampai di puncak kenikmatan itu. Sempat aku melihat Mas Adit suamiku, yang tersenyum bahagia. Aku bersyukur, karena telah memiliki suami sebaik dia. Semoga kami tetap ditakdirkan terus bersama-sama, hingga akhir hayat kami. Amin, ucapku dalam hati. Kami berdua terdiam beberapa saat, lalu aku membisiki Mas Adit. Sekarang giliranku membawamu ke puncak suamiku. Sambil tersenyum aku mendorong pelan tubuhnya, kini tubuh Mas Adit terlentang di ranjang. Aku mengambil kendali, segera aku bersimpuh di depannya. Untuk menjalankan tugas awalku, menahkodai perjalanan menuju puncak. Erangan halus keluar dari bibir Mas Adit, saat aku sudah memasukkan perseneling untuk dilumasi. Terus sayang. Nikmat sekali. Ah, aku terus menjalankan tugasku. Aku keluarkan kemampuan terbaikku, dan aku persembahkan untuk suamiku. Aku mulai membalikkan badan menghadapnya. Gairahku meningkat naik sampai ke ubun-ubun. Deru hasrat berat menandakan aku sudah siap untuk mengarungi pendakian yang lebih indah. Pelan-pelan saja, Dek. Jaga dedek bayi kita. Mas Adit mengingatkanku, saat aku mengepaskan kebanggaannya ke permukaan jalan yang akan didaki. Aku mengangguk. Lalu aku mulai menurunkan badanku, sambil tetap memegang kendali supaya tetap pada jalurnya. Blaze ar. Lenguh kami berdua, kompak saling mendongak. Perlahan-lahan Mas Adit mulai memasuki perjalanan. Dengan penuh semangat dan keyakinan, akhirnya perjalanan dimulai. Rasa rindu yang menggebu dan hasrat yang bergelora membuat perjalanan ini penuh dengan keindahan dan semangat yang membara untuk menuju di tempat tertinggi, yakni puncak kenikmatan. Ar. Rangku dan Mas Adit bersamaan. Terasa penuh di dalam tubuhku, tapi kami bahagia karena akan menikmati indahnya suasana puncak. Aku tersenyum senang, tidak sia-sia aku mengikuti senam kegel dan senam bayi beberapa bulan lalu. Hingga aku bisa mempraktekannya untuk menyenangkan suamiku. Gumamku membatin. Aku ikut senam kegel dan senam untuk memperlancar kelahiran. Mas Adit suka nggak kalau ada giniin? Ucapku pelan menggodanya, lalu mulai mengulek seperti sedang mengulek sambal. Mata Mas Adit terlihat meremelek, deru nafasnya semakin memburu. Begitupun denganku. Semakin membuat liar, aku semakin dekat menuju puncak. Tak lama kemudian, Mas Adit menahanku dan menarikku dan ia menekan kuat-kuat. Aku pun mengikutinya dan menekan kuat-kuat sambil mendongak ke belakang menjerit histeris. Oh! Lenguhanku nyaring kala aku sampai di puncak. Aku sampai, Dek. Ar. Teriak Mas Adit yang sama sampai di puncak juga. Nafas kami berdua ngos-ngosan, seakan habis lari maraton yang sangat melelahkan. Namun, ada senyum kepuasan dari bibir kami berdua. Terima kasih, istriku. Mas sangat puas sekali. Kamu benar-benar bikin Mas bahagia. Mas sayang kamu, Dek. Lalu sebuah kecupan penuh sayang mendarat di bibirku. Adek juga sayang sama kamu, Mas. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaanku. Terima kasih telah membuat adek jadi baik, dan terima kasih juga karena Mas mau membimbing dan memaafkan semua kesalahan adek yang lampau. Aku menyandarkan kepalaku ke dada bidangnya, sambil mengelus-elus penuh kemanjaan. Mas Adit mengelus rambutku dan menciumi keningku. Lalu tak lama, kami berdua pun terlelap. Pagi itu, Anggoro, Nengsih, Dewi dan Akbar telah berpakaian rapi. Mereka berencana ingin menghadiri acara resepsi pernikahan anak kolega bisnis mereka. Mereka pun melangkah keluar rumah menuju mobil, yang sudah terparkir di depan teras rumah. Mobil itu yang akan membawa mereka ke lokasi acara resepsi pernikahan Putri Wahyu di Notonegoro, yang bernama
Bella Puspita Notonegoro. Akhirnya, mobil Toyota Alphard itu pun mulai melaju, menuju ke tempat acara resepsi pernikahan. Sekitar 30 menit kemudian, mobil itu pun sampai ke tempat acara resepsi pernikahan. Mereka segera turun dari mobil setelah mobil itu diparkirkan. Anggoro berjalan berdampingan dengan Nengsi, keduanya mengenakan pakaian yang bermotif sama. "Itu Opa, Mam!" teriak Akbar senang, sambil menunjuk ke arah Pramudia, yang baru saja keluar dari mobilnya. Pramudia datang ke acara resepsi ini hanya sendirian, tidak didampingi oleh Sekar yang sedang sakit. Dewi, Anggoro dan Nengsi pun melihat ke arah Pramudia. Nampak Pramudia pun tersenyum saat melihat ke arah mereka. "Gimana kabarmu, Mas Pram?" tanya Anggoro, setelah mereka berdua selesai bersalaman. "Alhamdulillah, Dek Anggoro. Mas sehat walafiat," jawab Pramudia sumringah. "Oh iya, Mas. Gimana kondisinya, Mbak Kyu Sekar?" tanya Nengsi. "Maaf, kami belum sempat main ke rumah Mas." "Alhamdulillah, Dek Nengsi. Kondisi Sekar mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Insya Allah akan sembuh setelah melakukan beberapa terapi lagi," jawab Pramudia, menjelaskan tentang kondisi Sekar. "Pak, Mam, nanti pulangnya Dewi ikut Papa Pram, ya?" ujar Dewi pada Anggoro. "Dewi kangen sama Mama Sekar," dijawab dengan anggukan kepala oleh Anggoro dan Nengsi. Mereka pun masuk ke dalam gedung tersebut. "Pak Anggoro, senang sekali saya bisa ketemu Bapak," ucap laki-laki separuh baya, yang terlihat gagah dan tampan. Dalam balutan setelan jas berwarna hitam, sambil memeluk Anggoro dengan erat. "Saya pun senang, bisa ketemu dengan Pak Said," jawab Anggoro sumringah. Setelah mereka melepas pelukan persahabatan. "Oh iya, Pak Said. Kenalin, ini besan saya, Pramudia Adi Pratama. Mas Pram, ini loh Pak Said Usman Alatas, partner bisnis migas." "Pramudia Adi Pratama, panggil Pram aja, Pak Said." Pramudia menyambut uluran tangan laki-laki itu, dengan senyum ramahnya. Lalu mereka bertiga mencari tempat duduk, supaya bisa ngobrol santai. Membiarkan Dewi, Nengsi dan Akbar yang duduk terpisah beberapa kursi dari mereka. "Mam, titip Akbar ya?" kata Dewi dengan suara pelan. "Dewi mau ke toilet sebentar." "Iya, Nak," jawab Nengsi cepat. "Sini Akbar ikut nenek ya." Nengsi pun mengambil Akbar ke dalam gendongannya. Dewi pun melangkah dengan terburu-buru, karena sudah kebelet pipis menuju arah toilet. Sementara itu, dari arah berlawanan, seorang laki-laki muda berwajah tampan, sedang berjalan tanpa melihat ke depan, sambil terus berbicara dengan seseorang, melalui telepon selulernya. Hingga akhirnya, tabrakan itu tak terhindarkan. "Buk! Ah!" seru Dewi saat tubuhnya berbenturan dengan sosok lelaki itu. Seketika tubuh Dewi oleng ke samping kiri, dan jatuh terduduk di lantai. Begitupun dengan laki-laki itu, yang juga kaget dan terjatuh tidak jauh dari Dewi. HP laki-laki itu terlempar, dan jatuh terhempas ke lantai. "Aduh!" Dengan ekspresi meringis kesakitan, Dewi memegangi lututnya yang sakit. Sedangkan laki-laki itu, juga terduduk sejenak. Dan baru sadar bahwa ia habis menabrak seseorang, dan seseorang itu adalah Dewi. Lalu ia berusaha berdiri, ingin membantu wanita yang ditabraknya itu, yang masih terduduk di tempatnya. "Maaf, Mbak," ucap laki-laki itu sedikit gugup, setelah menghampiri Dewi. "Saya tadi tidak melihat Mbak, karena sambil menerima telepon." Dewi seketika menoleh ke arah suara yang menegurnya. Seketika pandangan mereka beradu. Keduanya sempat terdiam sejenak, hanya saling memandang satu dengan lainnya. Dari sorot matanya dan nada bicaranya, "Kok, mirip banget dengan almarhum Mas Prima," gumam Dewi dalam hati. "Mbak, Mbak, nggak apa-apa?" tanya laki-laki itu seketika, membuat Dewi sadar dari lamunannya sejenak. "Iya ah, apa, Mas?" jawab Dewi gugup. "Nggak apa-apa kok." Laki-laki itu dengan sopan mengulurkan tangannya, untuk membantu Dewi berdiri.
Namun Dewi menggelengkan kepalanya, karena ia sadar bahwa laki-laki itu bukan muhrimnya. "Sorry, Mbak. Saya tahu, saya bukan muhrimnya, Mbak. Saya hanya ingin memastikan, Mbak baik-baik saja," ujar laki-laki itu sekali lagi, mengulurkan tangannya. "Saya bantu Mbak berdiri ya." Dewi pun menangkap uluran tangan laki-laki itu. Dan akhirnya ia bisa berdiri dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi meninggalkan laki-laki itu. Menuju toilet yang jaraknya hanya beberapa meter lagi. Anggoro, Ningsih, Pramudia, Dewi dan Akbar berjalan ke pelaminan. Untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru, buat kedua mempelai, bersalaman dan kembali pulang. "Terima kasih, Pak Anggoro. Sudah berkenan datang memenuhi undangan saya," kata Wahyudi Notonegoro yang saat itu ikut mendampingi kedua mempelai bersama istrinya. Beliau bersalaman dengan Anggoro. Anggoro, Ningsih, Pramudia, Dewi dan Akbar mulai beranjak meninggalkan gedung itu, menuju ke tempat parkir mobilnya. Namun, sebelum mereka sampai di tempat parkir, tiba-tiba ada suara memanggil mereka. "Pak Anggoro, tunggu sebentar." Mereka pun berhenti. Anggoro menoleh ke belakang. Ternyata yang memanggilnya barusan adalah Said Usman Alatas. Dia didampingi oleh istrinya dan seorang laki-laki muda. Lalu Pak Said mendekati rombongan Anggoro. "Kenalin, Pak Anggoro. Ini istri saya, namanya Nita, dan ini putra saya namanya Zaki Hussein Alatas," ujar Pak Said, memperkenalkan istri dan anaknya pada keluarga besar Anggoro. Dewi yang sedari tadi ikut melihat papanya, sedikit tertegun sejenak. Karena di hadapannya, ternyata laki-laki yang beberapa saat yang lalu bertabrakan dengannya. Ternyata dia adalah putra dari sahabat papa. Zaki Hussein Alatas, nama yang disebutkan oleh papa laki-laki itu. Gumam Dewi membatin, sambil terus memperhatikan pemuda itu. "Dewi, Dewi," seru Ningsih berbisik padanya. Sehingga membuat Dewi seketika kaget, dan sadar dari bengongnya. Bersambung.